program yang nggak mudah gitu Iya. mengajak petani gitu yang berubah Betul. dari yang konvensional kimia kemudian market ya. Jadi nanti udah bilang bahwa permasalahan petani itu sudah cukup besar. Nah sejauh ini pertimbangannya selain market apa sih yang dilakukan itu apa sendiri kebijakan? Jadi kan di Dompet Duafa itu sebelum akhir tahun berlalu kita melakukan kajian kemiskinan. Salah satu produk kajian kemiskinan kita itu justru adalah pertanian. Nah itu juga kemudian kita lihat di proyeksi tumbuhnya ekonomi makro, faktor pendukung naiknya perekonomian Indonesia itu juga adalah hortikultura. Nah jadi dari kajian itu kemudian kita membuat pendekatan program. Nah, lalu diarahkanlah untuk masuk ke program substansial populer seperti ini. Sebentar dari kajian itu seperti apa? Jadi kajiannya itu memperlihatkan bahwa sektor pertanian ini adalah penyedia mustahik yang banyak. Tapi juga sektor pertanian ini adalah punya potensi untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Jadi karena berimbangnya situasi ini dengan modal yang ada, maka kita masuk ke sektor ini. Nah, selain padi, sebenarnya Dompet Duafa juga main di sayur dan buah. Jadi kalau teman-teman nanti sempat main, kita di Desa Tani Lembang itu sayur dan buah. Nah, kalau sawah ini karena cukup banyak sebarannya jadi agak merata. Nah, apa yang dilakukan oleh Dompet Duafa adalah merancang satu desain yang namanya closed loop ekonomi atau pemberdayaan, di mana petani sebagai mustahik di hulu itu kita intervensi di produksi, kemampuan mereka memproduksi yang tadi kita bahas tuh, di awal saprotan termasuk bibit, di akhir off taker. Lalu kemudian di hilirnya kita juga ketemu mustahik-mustahik yang membutuhkan produk pertanian. Nah, maka konsep inilah yang kemudian diimplementasikan oleh Dompet Duafa menjadi satu rangkaian hulu hilir pengelolaan orang miskin atau duafa di Indonesia. Dompet Duafa pasti nggak bisa ngerjain sendirian dan juga volume kita itu terbatas. Maka kemudian kita ajak nih beberapa yang tadi MOU itu sebenarnya adalah bagian dari rangkaian kerjasama. Lalu kemudian di hulunya kita juga ajak beberapa pakar di teknologi pertanian berbasis kampus. Jadi dukungannya cukup banyak sebenarnya. Bahwa ini nanti volumenya tidak signifikan dibandingkan permasalahan pertanian, konsen Dompet Duafa bukan di situ. Itu tugas pemerintah lah harusnya. Tapi yang kita harapkan ada model yang bisa dilihat oleh pemerintah dari skema yang dilakukan oleh lembaga zakat, lembaga kemanusiaan ini, yang sebenarnya sangat produktif apabila direplikasi. Nah sebenarnya misinya itu. Makanya kemudian nggak ragu-ragu kita main aja. Lalu skema pembiayaannya kita tarik dari dana zakat, infak, dan sedekah. Nah alhamdulillahnya karena titipan masyarakat di Dompet Duafa berbasis kepercayaan yang cukup besar, ya kita alokasikan cukup besar di skema ini. Ya itu besar berdasarkan pertimbangan lembaga ya. Kalau dibandingkan dengan pemerintah ya kecil lah. Pemerintah kan APBD APBN dahsyat. Makasih Pak. Ya. Tadi apa namanya Pak Patik menyediakan lahan atau apa itu tadi? Enggak, lahannya lahan pemerintah, lahan masyarakat. Jadi lahannya lahan masyarakat. Yang kita rubah adalah kearifan produksinya. Enggak, dalam arti tadi kayaknya Pak Bupati, oh di sini ada gitu. Oh gini, Pak Bupati itu sebenarnya punya banyak lahan yang siap untuk dikerjasamakan dengan program produktif seperti ini. Jadi beliau menyajikan, nih kita punya lahan, kalau kita mau kembangkan ini, kita pakai lahan-lahannya pemerintah atau masyarakat. Tadi itu untuk Kampung Bambu Indonesia. Satu gagasan baru memproduksi bambu yang dia bisa jadi produksi komoditas bagi masyarakat. Jadi nilai ekonominya ada. Bukan cuma konservasi. Ya itu next. Ini yang tadi barusan dibahas itu. Mas kalau mekanisme seperti apa? Artinya petani kan yang sebut juga dari sisi pupuk juga susah, kemudian jual pertanian juga susah. Penetrasi yang dilakukan Duafa ini mungkin meminjamkan anggaran dulu ke petani untuk menjamin bahwa nanti hasilnya dibeli, kemudian mereka meningkatkan kualitas atau seperti apa mekanisme kerja yang selama dilakukan di sini? Jadi ada dua pembiayaan dalam konsep closed loop-nya Dompet Duafa. Yang pertama adalah yang sifatnya penyaluran. Nah untuk penyaluran ini nggak perlu diminta kembali, jadi dia bukan revolving. Dia adalah hak masyarakat. Cuman cara menurunkannya, cara menyalurkannya, basisnya adalah pendampingan. Jadi masyarakat petani nggak dikasih gepokan gitu, enggak. Jadi berdasarkan alur pertanian mereka, kapan butuh pembiayaan, pada saat itu muncul. Tapi itu juga dengan pendampingan. Makanya kenapa Dompet Duafa menggaitnya itu adalah gapoktannya. Jadi ada kontrol terhadap komunitas. Nah itu cara menyalurkannya. Jadi untuk yang pembiayaan kedua itu di off taker. Nah kalau off taker ini kan memang sudah masuk ke skema bisnis ya. Jadi Dompet Duafa juga menghitung agar nilai yang digunakan untuk membeli produk petani
itu bisa berputar kembali dan untuk memperkuat pertanian di yang lainnya. Nah, maka kemudian tadi yang disebut dengan closed loop itu salah satunya adalah market. Kalau pesantren-pesantren jaringan dompet duafa ini membutuhkan kan puluhan ton, ratusan ton, geser ke sana aja daripada beli ke Alfa dan Indomaret. Untungnya ke siapa kan kita nggak tahu. Kalau kayak gini kan jelas ini untungnya ke petani. Gitu Mas. Tapi nggak sebenarnya. Ini ada juga rekanan yang diajak kerjasama terkait teknologi. Gitu. Iya. Ini siapa? Mereka dari mana? Teman-teman dari komunitas lain, beliau yang cepat, yang memang juga punya concern yang sama dengan kita tentang bagaimana menaikkan tarafnya petani. Dan ini bukan pola baru. Kalau di Lembang sana untuk hortikultura sama juga dari Habibie Tekno kita gandeng, dia menyediakan instrumen digital smart farmingnya. Nah, kita dampingi petaninya. Jadi ini kolaborasi, kolabornya tambah aksi. Asmon namanya Bambang Suherman, selaku Direktur Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet. Nah, ini tadi yang sebenarnya pemerintah